Setelah itu bagaimana? Setelah itu 7 hari di rumah, setiap hari disembahyangkan. Kami mau berangkat ke pemakaman bawa mayat ini. Di depan rumah, pengurus mayat ini ambil buah semangka yang besar, Pak. Kemudian diapakan buah semangka, dibanting sampai pecah. Untuk apa itu? Ternyata itu untuk penunggu raja neraka yang namanya Giamloong. Giamloong ini siapa, Pak? Raja neraka, raja akhirat yang menjaga, memegang kunci surga dan pintu neraka. Kebetulan Giamloong ini hobinya makan buah semangka. Maka semangka dibanting, hei Giamloong, ini hobi ente, tapi masukin papa saya ke dalam surga. Diapakan namanya, Pak? Isokok. Makanya jangan kaget, jangan aneh. Kalau ada masyarakat aparat, rakyat dan pejabat senang disogok, senang menyuap, itu anak cucu Giamloong namanya. Masya Allah, Cina mati dikasih makanan banyak begitu. Sampai raja akhiratnya butuh makan juga. Saya mau tanya, di kalangan umat Islam ada apa nggak seperti itu, Pak? Ada nggak? Ada apa nggak? Nah, itu peninggalan daripada Buddha, Hindu, dan animisme. Satu contoh ketika saya diundang di Pantai Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Siangnya itu diadakan pesta laut, Pak. Rabu nelayan banyak membawa pisang, buah-buahan, nasi kuning, kemudian kepala kerbau. Untuk apa itu? Ternyata dibawa ke tengah laut, dibuang ke sana, namanya sedekah laut buat penunggu laut selatan yang namanya Nyai Roro Kidul, penguasa laut selatan. Bersyukur kepadanya sebab dikasih panen ikan banyak ini nelayan. Yang mimpin pun pakai peci, pakai sorban. Mimpin doanya, mimpin upacaranya. Begitu malamnya waktu tabligh akbar di sana, di tepi pantai pakai panggung, saya tampil pertama. Maka saya kemukakan bahwasanya perbuatan itu adalah syirik, manusianya musyrik, tidak ada ampunan kalau tidak cepat tobat. Lumayan hakim menasihati anaknya, ya bunaya, la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau mensekutukan Allah. Kenapa? Sebab mensekutukan Allah adalah zulmun azim, kezaliman, dosa yang amat sangat besar. Sejak saat itu, Pak, saya tausiahkan bagaimana umat Islam mesti bertauhid. Saya kemukakan tentang tauhid rububiyah, bahwasanya Allah pencipta alam semesta sekaligus sebagai pemberi rezeki bagi kita, bahkan bagi manusia dan makhluk semuanya. Saya jelaskan tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah adalah yang mengisbatkan hukum, yang membuat, menciptakan dan menetapkan hukum, dan kita sebagai makhluknya wajib melaksanakannya. Sami'na wa ata'na. Kemudian saya jelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Sejak saat itu, alhamdulillah, sejak saat itu sampai saat ini saya nggak pernah diundang ke sana lagi. Apa kata mereka, Pak? Usman dari 3 tahun masuk Islam, berani nasihatin kami. Ini kami melakukan ini sejak zaman nenek moyang kami. Begitu katanya, Pak. Padahal ilmu itu bukan tua dan mudanya. Dia belajar apa enggak, dia paham apa enggak, dia laksanakan apa tidak. Ini kebiasaan masyarakat kita. Yang salah tetapi sudah berakar dianggap benar. Itulah kalau adat sudah terbiasa, maka adat itu bisa menjadi hukum. Maka setiap hukum adat bila bertentangan dengan tauhid, dengan syariah, dengan alat Islam, maka wajib ditinggalkan. Setuju semuanya? Nah begitu, Pak. Setelah mayat dimakamkan, ketika perjalanan menuju ke kuburan, kami sekeluarga naik mobil, kemudian bawa uang, bawa duit. Tapi duitnya bohong-bohongan, dibikin daripada kertas. Sepanjang perjalanan dibuang. Kemudian di depan makam dibakar. Bahkan kami bawa rumah yang dibuat daripada kertas dan kayu. Dalamnya itu ada tempat tidurnya, ada becak, mobil, sepeda motor, ada pembantu rumah tangga, ada babysitternya. Buat apa itu? Dibakar, dikirim ke sana buat tempat tinggal papa saya. Duit-duitnya pun sama buat belanja papa saya di sana. Begitu pulang ke rumah, saya mulai bingung, kenapa agama saya seperti ini? Katanya ada surganya, tapi kenapa masih dikirim duit dan rumah-rumahan? Jangan-jangan ini surganya bohong-bohongan.
Tidak ada surganya. Tapi yang celakanya, nerakanya betul-betulan ada. Hainya, sialat kalau kayak begini nih. Nah, begitu sudah saya pulang ke rumah, saya pikirkan akhirnya saya tidak bisa terima agama saya. Kenapa? Sebab tidak bisa masuk akal saya. Sehingga batin saya resah, jiwa saya gelisah, goncang hati saya. Tidak tenang jiwa saya. Maka saya tinggalkan agama ini, Pak. Kemudian saya masuk ke dalam agama yang lain, yaitu ke dalam agama Kristen. Tapi sama. Tambah lama saya di agama ini tambah bingung. Bukan tambah pandai, tapi tambah bego. Kenapa? Kitabnya banyak. Ada Injil Yohanes, ada Markus, Matius, ada Lukas, ada Barnabas, dan lain sebagainya. Kemudian begitu saya buka Alkitab ini yang disebut The Bible, kumpulan daripada Taurat dan Injil, maka begitu ketemu dengan surah Imamat, surah ke-11, ayat 7 dan ayat 8, di sana dikatakan daging babi haram untuk dimakan dan bangkainya haram untuk disentuh. Begitu cetakan baru, begitu perjanjian baru, suratnya masih Imamat ayat 11 surah 11 ayat 7 dan 8, tapi isinya berubah. Daging babi hutan haram untuk dimakan dan bangkainya haram untuk disentuh. Jadi diubah, ditambah. Tadinya babi ditambahin hutan. Saya mau tanya, kalau manusia kita ini namanya apa, Pak? Orang apa bukan? Orang apa bukan? Saya ini orang apa bukan? Ditambahin kata hutan jadi apa? Beda apa enggak? Berubah maknanya. Nah, maknanya adalah berarti daging babi yang dipelihara, yang di kota, yang di desa, berarti tidak haram. Yang haram itu yang di hutan. Nah, inilah kelicikan daripada manusia yang sesat yang mengubah merusak agama Nabi Isa alaihissalam. Bukan itu saja. Begitu saya buka lagi ada ayat yang mengatakan, kalau kamu masuk surga maka kamu akan ketemu dengan 3. Yang satu ada Tuhan Bapa yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Keduanya anak Tuhan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketiganya Tuhan Roh Kudus. Presiden satu saja kita udah kewalahan. Apalagi kalau presiden 3, kacau balau negara ini, betul Pak? Presiden satu aja utang banyak banget. Korupsi di mana-mana. Apalagi kalau Tuhannya 3. Dikatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kalau Bapa punya anak, pasti itu Bapa punya istri. Kenapa dia punya istri? Sebab dia punya kebutuhan biologis. Apa bedanya dengan kita kalau begitu? Bapak punya anak sebab punya istri. Kenapa? Sebab punya kebutuhan biologis. Maka dia sampai punya anak. Lalu bedanya apa Tuhan dengan kita kalau begitu? Apa bedanya Tuhan dengan ayam? Ayam juga sama. Dia kawin, dia punya keturunan. Sedangkan yang namanya Tuhan itu wajib mukhalafatul hawadis. Wajib berbeda dengan sesuatu yang baru. Maka ketika itu Pak, saya tidak bisa menerima agama ini tentang doktrin Trinitas ini. Dan ternyata ini ayat adalah ayat palsu yang dimasukkan oleh yang namanya Saulus, yaitu yang menjadi paus pertama. Jadi kalangan Yahudi. Memang tidak ada kerusakan di muka bumi ini yang tidak Yahudi ikut campur di dalam. Pasti ada saja ikut campurnya. Nah, begitu saya sudah pikirkan, tidak bisa menenangkan hati saya, tidak bisa menenangkan jiwa saya, kemudian juga tidak masuk akal saya. Maka akhirnya saya tinggalkan agama ini. Apalagi ketika ketemu dengan satu ayat yang mengatakan Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari, kemudian Tuhan istirahat. Begitu Pak, istirahat. Kalau dia istirahat, kenapa coba? Capek. Kalau Tuhan capek, sama nggak dengan makhluk? Kalau sama dengan makhluk, apa namanya? Ya berarti makhluk, betul. Sedangkan Tuhan itu wajib berbeda dengan sesuatu apapun juga. Coba, kalau Tuhan ngantuk, dia istirahat. Apa yang terjadi? Coba Bapak pegang gelas saja. Pegang gelas, ada isi airnya, kemudian Bapak sampai ngantuk, pasti gelas yang ada airnya itu jatuh, pecah, airnya tumpah. Betul Pak? Begitu juga kalau Tuhan istirahat, Tuhan ngantuk, hancurlah alam semesta ini, gunung, bintang, bulan bertabrakan. Nah akhirnya Pak, saya tinggalkan agama ini. Kemudian saya pelajari buku-buku agama Islam. Saya datangin ustadz, kiai-kiai, dimulai daripada Kiai Haji Ilyas Ruhiyat,
Rois NU di Tasikmalaya, kemudian datang ke pondok pesantren Tarekat Naksabandi Qadiriyah yaitu Abah Anom di Suryalaya Tasikmalaya, datang ke Muhammadiyah, kemudian dibesarkan di Muhammadiyah, kemudian belajar juga di Persis, kemudian sampai datang ke Buya Hamka. Kemana tempat saya datangi, mau tahu Islam itu kayak bagaimana. Akhirnya saya temukan mutiara yang sangat indah, konsep kehidupan yang sangat tinggi. Subhanallah, luar biasa Islam, lengkap mencakup syamil. Mau buktinya Islam itu lengkap, pasti semua sudah tahu. Tapi baik, untuk sekedar mengingatkan saya, Islam itu luar biasa lengkapnya, luar biasa mencakupnya. Semua aspek kehidupan ada di dalam Islam. Satu contoh, kita mau masuk ke WC, ada akhlaknya. Pakai kaki kiri, ada doanya. Begitu keluar dari WC pun demikian. Bukan sampai di sana saja, kita kencing pun ada akhlaknya. Tidak bisa sembarangan kencing di mana tempat. Bahkan kalau ada lubang semut pun tidak boleh kita kencingi. Itu akhlak dalam Islam. Menghadapnya pun diatur. Kemudian setelah kita kencing, mesti istinja, mesti dibersihkan sisa-sisa najis itu dengan air suci dan mensucikan. Betul Ustaz? Tetapi ketika saya di agama yang dulu, begitu kencingnya sudah tidak ada akhlaknya. Begitu selesai kencing langsung dimasukkan ke celana, langsung berpakaian. Sehingga apa? Sehingga sisa-sisa air kencing tertahan di hasafah yang tertutup oleh kulit yang tidak dihitam. Akibatnya dia membeku dan bau. Di sana akan terjadi bau, kemudian penumpukan kuman yang mana akan jadi sumber penyakit kanker zakar. Bukan kata saya, medis dari barat yang membuktikan. Makanya di Amerika di barat mereka banyak yang disunatkan. Kenapa demikian? Sebab ternyata memang hitam itu menyehatkan. Subhanallah, hebat apa enggak Islam? Ini kan gak ada anak kecil Pak ya. Dari sisi medis pun sudah dibuktikan. Kalau bapak petani suka berkebun, dia nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, telanjang kaki. Maka setiap saat dia jalan di tanah, di batu, kaki kulitnya itu langsung bersentuhan dengan bumi, mengakibatkan kakinya itu lebih tebal sehingga kuat. Betul apa enggak? Bandingkan dengan yang suka pakai sepatu, selalu pakai sendal, masuk ke kantor ruang ber-AC, nggak pernah kena tanah kakinya. Maka lebih kuat petani tersebut. Kenapa? Sebab terlatih, kemudian saraf-saraf kakinya pun dilatih juga sehingga menyehatkan badannya, sehingga telapak kakinya itu lebih kuat. Begitu juga dengan kita tidak dihitam, penelitian mengatakan sehingga asapah ini yang sudah dihitam selalu bersentuhan dengan celana, sehingga dia berakibat lebih tebal dan lebih kuat, sehingga mendatangkan kenikmatan dalam hubungan suami istri lebih nikmat lagi. Makanya buktinya tidak ada istri-istri orang Islam itu minta dicerai, nggak ada Pak. Bukannya kono, tetapi medis yang membuktikan. Subhanallah, nggak pernah nanya sahabat apa hikmahnya, tetapi ilmu pengetahuan yang membuktikan. Hebat apa enggak Islam Pak? Tidak sampai di sana saja, kita mau tidur pun begitu. Ada tata caranya, ada doanya. Ada teman saya baru masuk Islam, ngajinya malas. Begitu dia nikah, mau tidur dengan istrinya, dia baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Istrinya nanya, abang kok baca doa itu, emangnya mau makan saya?